Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 475, benar ya? Berapa Pong? 475. Yang pakai kitab 452. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa yuqalu idza faraqar ruhu al-badana nudiya minas samai bitalati sayhatin ya ibna adam atarabtad dunya amid dunya tarokatka ajama'tad dunya amid dunya jama'atka aqtaltad dunya amid dunya qatalatka. Apa kau aja belum ketemu? Lain cetakan itu dia. Ini coba saya cariin. Lain cetakannya nih. Sampai bututan wani nggak mau ketemu. Lima 504. Nih di bawah syair mana? 506 halamannya. Udah halamannya beda cetakannya itu. Udah tuh. Wa yuqalu, dan dikatakan, ada ulama yang berkata, idza faraqar ruhu al badana, apabila berpisah oleh ruh dari badan, apabila ruh berpisah dari badan, nudiya minas samai bitalati sayhatin, maka ada yang berkata dari langit dengan 3 seruan, asalnya sayhat, teriakan. Ketika ruh terpisah dari badan, maka di langit ada yang berkata 3 kali ngomongnya. Yang pertama, ya ibna adama ataraqtad dunya amid dunya tarokatska, wahai para manusia sekalian, atorak dah terbalik, ataraqtad dunya, apakah kamu yang meninggalkan dunia, amid dunia tarokatska, atau dunia yang meninggalkanmu. Kira-kira kita yang ninggalin dunia apa dunia yang ninggalin kita? Kalau kita yang ninggalin dunia, berarti selama kita hidup di dunia, kita memiliki sifat zuhud terhadap dunia.
apa yang kita punya tidak ada sedikit pun yang masuk ke hati kita. Kalau kita meninggalkan dunia, berarti kita ini jadi orang-orang yang dermawan, yang kalau buat bantuin orang, buat nolongin saudara, buat ngasih nafkah keluarga, buat sedekah, buat infak, itu enteng. Itu kalau kita yang meninggalkan dunia. Kalau dunia yang meninggalkan kita, berarti kita meninggalkan dunia ini tanpa bawa bekal apapun. Dunia yang ninggalin kita mah ditaruh dalam tanah sendirian. Harta yang selama ini kita kumpulkan jauh dari kita, kagak ada yang nemenin pisan di kuburan kita. Kira-kira kita yang mana tuh? Kita yang ninggalin dunia apa dunia yang ninggalin kita? Yang pertama, panggilannya, wahai para manusia, apakah kamu yang meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkanmu? Ajama'tad dunya amid dunya jama'atska. Apakah kamu yang mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkanmu? Udah tuh. Kalau kita yang ngumpulin dunia, berarti selama di dunia ini semua harta itu kita kumpulin, rumah cakep, mobil mewah, tanah di mana-mana, aset di mana-mana. Pas masuk ke kuburan kita bawa semua. Itu namanya dunia kita kumpulin. Kalau kita yang dikumpulkan dunia, berarti begitu masuk ke kuburan kita dikumpulin bareng-bareng sama mayat-mayat yang lain, sama cacing, sama ular, sama kalajengking, sama belatung. Dikumpulin sama dunia tuh di dalam, kagak bawa apa-apa pisan. Apa Bang Mak? Hah? Kira-kira kita yang ngumpulin dunia apa dunia yang ngumpulin kita? Nggak Bang Ri? Baru mulai nih, belum serem belum? Aqataltad dunya amid dunya qatalatska. Apakah kamu yang mengalahkan dunia ataukah dunia yang mengalahkanmu? Meskipun qatala asal katanya membunuh atau berperang, langsung aja ini kita artiin mengalahkan. Apakah kamu yang mengalahkan dunia ataukah dunia yang mengalahkanmu? Kalau kita yang mengalahkan dunia, berarti dunia ini kita jadikan sarana untuk bekal kita di kehidupan akhirat. Sebaliknya, kalau kita yang dikalahkan dunia, ujung-ujungnya di dunia ini kita selalu lalai, lupa terhadap akhirat dan sibuk dengan kesenangan sama kehobian kita. Kira-kira kita yang mana? Apakah kita yang ninggalin dunia atau dunia yang ninggalin kita? Apakah kita yang ngumpulin dunia atau dunia yang ngumpulin kita? Yang ketiga, apakah kita yang mengalahkan dunia atau dunia yang ngalahin kita? Rasa saya tiga-tiganya aneh. Udah tuh, jelas. Aku tuh nambahin, cukup. Kau ngaji jaga kali? Enggak. Kau joman? Wa idza wudi'a 'alal mughtasili, atau mughtasali boleh ya. Nudiya minas sama'i bisayhatin.
Ya ibna Adam, aina badanukal qawiyyu ma ad'afaka wa aina lisanukal fasihu ma askataka wa aina udhunukas sama'atu ma asammaka wa aina ahibba'ukal khallasu ma auhashaka. Bener kan ya begitu ya bacanya ya? Wa idza wudi'a 'alal mubtasali, dan apabila dia diletakkan di atas pemandian terakhir. Apa sebutannya Pak Guru? Kalau tempat mandiin jenazah itu apa sebutannya Pak Haji? Yang ada rodanya tuh didorong-dorong. Apa namanya? Pemandian itu ya? Hah? Tempat mandiin. Muktasal itu tempat mandiin. Dan apabila dia diletakkan di atas pemandian mayit, nudiya minas sama'i bisayhatin, maka ada yang berkata dari langit dengan beberapa seruan. Ya ibna Adam, wahai para manusia, aina badanukal qawiyyu, mana badanmu yang gagah, yang kuat. Mau kayak Bang Jamal kan badannya gagah, gede. Anunya yang kecil, kukunya kayak Pak Guru kan gagah tuh, Pak Ketua gagah, Pak Joman gagah, Pak Odi gagah. Nanti begitu di pemandian ditanya tuh, mana badanmu yang gagah, yang kuat? Ma ad'afaka, betapa lemahnya dirimu saat ini. Diapin aja sama tukang mandiin, nggak ngelawan pisan udah. Direbahin, ikut gitu. Nggak ngelawan. Didudukin, ikut. Didudukin ya. Enggak ngelawan pisan, diapain ge sama tukang mandi, kagak ngelawan pisan. Mana badanmu yang kuat, yang gagah, betapa lemahnya dirimu saat ini. Wa aina lisanukal fasihu, mana lidahmu yang fasih, yang kalau ngomong udah kedengarannya manis aja gitu. Mana lidahmu yang fasih, mana? Ma askataka, betapa diamnya dirimu saat ini, betapa bisuknya dirimu saat ini. Kalau ngomong pisan udah kali protes mah, Bang jangan kenceng-kenceng Bang, kagak, diem aja. Kamu beri kali gitu mesen sama yang mandiin, Bang guru dari kaki duluan aja, dari pala gitu, kagak, diem aja. Wa aina udhunukas sama'atu, mana telingamu
yang sangat tajam pendengarannya. Ma'asammaka, betapa tuliknya dirimu saat ini. Wa aina ahibba'ukal khallasu, mana para kekasihmu yang setia, mana cintamu yang sejati. Bini sama anak sama temen katanya pada setia, mana sekarang? Ma awhashaka, betapa terasingnya dirimu saat ini, betapa sendiriannya dirimu saat ini. Kagak ada yang nemenin pisan pas dimandiin. Udah tuh. Itu ketika kita ditaruh di pemandian, ditanya mana badanmu yang kuat, geningan nggak bisa ngapa-ngapain, mana lidahmu yang paseh, geningan kalau ngomong pisan, mana pendengaranmu yang tajam, geningan diajakin ngomong kagak nyaut pisan, gitu. Mana kekasihmu yang pada setia, geningan nggak ada yang nemenin pisan pas dimandiin, gitu. Buat semua pokoknya. Jadi ketika orang-orang itu meninggal kemudian ditaruh di atas tempat yang mandiin, itu dari langit ada yang ngomong begitu. Ya buat kita ada yang orang awam, kalau yang para ulama mah nggak pakai begitu kagak. Kalau kayak kita nih, yang emang rasa-rasanya banyakan dosanya, kebaikannya. Kalau ulama, para wali mah kagak ditanya begitu, kagak. Wa idza wudi'a fil kafani nudiya minas sama'i bitalati sayhatin. Ya ibna Adam, tuba laka in sahibaka ridwanullahi, wal wailu laka in sahibaka sukhtullahi. Sukhtun boleh, sakhotun boleh ya. Ya ibna Adam, tuba laka in kana ma'wakal jinanu, wal wailu laka in kana ma'wakan nironu. Jadi jinanu sama nironu kita jadiin isim kana muakhor. Jadi in kanal jinanu ma'waka, in kanan nironu ma'waka, gitu. Ya ibna Adam, tadhhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin, wa takhruju min manzilika, fala tarji'u ilaihi abadal abadi, wa tasiru ila baitil ahwali. Wa idza wudi'a fil kafani, dan apabila dia diletakkan di kafan, karena habis dimandiin buru-buru kan tuh langsung mau dikapanin. Udah habis dimandiin, dikapanin. Apabila dia diletakkan di kain kafan, nudiya minas sama'i, maka ada yang berkata dari langit, bitalati sayhatin, dengan 3 seruan. Ya ibna Adam, yang pertama,
wahai para manusia, tuba laka in sahibaka ridwanullahi wal wailu laka in sahibaka sukhtullahi. Alangkah beruntungnya dirimu jika kamu diiringi, jika kamu ditemani ridho Allah, dan betapa celakanya dirimu jika kamu ditemani murka Allah. Ketika kita meninggal ini kan cuma dua, kita ini dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita ini meninggal dalam keadaan diridhoi Allah atau dimurka Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan diridhoi Allah, tubalaka, betapa beruntungnya kita kalau kita meninggal dalam keadaan diridhoi Allah. Sebaliknya kalau kita meninggal dalam keadaan dimurka Allah, wal wailu laka, betapa celakanya diri. Makanya dalam keseharian kita harus terus berupaya, berusaha agar semua aktivitas yang kita kerjakan itu sesuatu yang diridhoi Allah. Jadi kapanpun kita dicabut oleh Allah, kapanpun ruh kita ini diambil oleh Allah, kita dalam keadaan sedang mendapatkan ridho Allah. Gitu. Usahakan, upayakan. Lagi ngerjain kebaikan, ruhnya dicabut. Jangan sampai ruh kita dicabut ketika kita ngerjain keburukan. Yang pertama, ya ibna Adam, tuba laka in kana ma'wakal jinanu. Wahai para manusia, betapa beruntungnya dirimu jika tempatmu itu surga. In kana ma'waka, jika tempat kembalimu al-jinanu itu surga. Betapa beruntungnya dirimu jika kamu kembalinya ke surga. Wal wailu laka in kana ma'waka niron, betapa celakanya dirimu jika tempat kembalimu adalah neraka. Jika tempat kembalimu itu neraka, celaka. Ada lagi-lagi, tempat kita nanti akhirnya cuma dua, kalau enggak ke kanan ya ke kiri, kalau enggak ke surga ya ke neraka. Cuma dua itu tempat pulang kita. Makanya ditentukan oleh apa yang kita kerjakan selama di dunia. Kalau yang kita kerjakan di dunia ini kebaikan dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, insya Allah tempat pulang kita surga. Kalau yang kita kerjain selama di dunia ini keburukan, hal-hal yang dimurka oleh Allah, maka bisa jadi tempat kembali kita nanti di sono di neraka. Naudzubillah, tapi jangan sampai. Cuma itu dua pilihannya, surga atau neraka. Dan itu bisa kelihatan dari kerjaan kita selama kita di dunia. Bang Derus kira-kira di mana Bang Derus? Kalau yang di dunianya sering main-main ke surga, insya Allah nanti di sana juga masuknya ke surga. Kan kayak kita nih, Rasul bilang,
idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga maka mampir. Sahabat nanya, apa ya Rasul taman-taman surga? Hilakul dzikri, perkumpulan zikir, majlis zikir, majlis taklim, ini taman-taman surga. Kalau di dunianya kita sering mampir ke taman surga, insya Allah nanti di sononya masuk ke surga. Udah tuh. Ya ibna Adam, tadhhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin. Wahai para manusia, tadhhabu ila safarin ba'idin, kamu pergi, kamu berangkat menuju sebuah perjalanan panjang, bi ghairi zadin, tanpa membawa bekal sedikit pun. Kamu pergi untuk melakukan perjalanan panjang tanpa membawa bekal sedikit pun. Wa takhruju min manzilika, dan kamu keluar dari rumahmu, dari tempat tinggalmu, fala tarji'u ilaihi abadal abadi, dan kamu tidak akan kembali lagi kepadanya selama-lamanya. Begitu kita meninggalkan rumah kita, tempat tinggal kita, kita tidak akan lagi kembali ke tempat itu selama-lamanya. Kalaupun pulang paling ruhnya doang. Nah, kalau pulang sama jugrogannya yang ada pada becir, bini becir, anak becir. Dan kamu tidak akan pulang, tidak akan kembali ke rumahmu selama-lamanya. Wa tasiru ila baitil ahwali, dan kamu berpindah ke tempat yang penuh dengan huru-hara, ke dalam kuburan. Kita ngadepin pertanyaan malaikat, soal munkar dan nakir, ada yang namanya siksa kubur. Belum lagi temen-temennya kalau perbuatan kita buruk ditemenin sama kalajengking, sama ular gitu. Sama sosok yang menyeramkan kalau perbuatan kita buruk. Kamu berpindah ke tempat yang penuh dengan huru-hara. Itu tiga tuh. Ketika kita ditaruh di kain kapan, ada tiga ucapan dari langit seperti itu. Wa idza humila 'alal janazati nudiya minas sama'i bitalati sayhatin, ya ibna adama tuba laka in kana amaluka khairan, wa tuba laka in kunta taiban, wa tuba laka in kunta muti'an lillahi. Wa idza humila 'alal janazati, humila ya tanpa tasdid. Wa idza humila, dan apabila dia dibawa, 'alal janazati, di atas keranda, jadi orangnya sebutannya mayit, kurung batangnya itu sebutannya jenazah. Memang kita orangnya disebut jenazah ya.
apabila dia dibawa di atas jenazah, di atas keranda, kurung batang kan nyebutnya ya. Kalau kita nyebut keranda, ada yang agak paham apa. Kurung batang. Ada yang berkata dari langit dengan 3 seruan. Ya ibna Adam, wahai para manusia, tuba laka in kana amaluka khairan. Betapa beruntungnya dirimu jika perbuatanmu baik. Wa tuba laka in kunta taiban. Sekalipun perbuatanmu buruk, alangkah beruntungnya dirimu jika kamu orang yang selalu taubat. Yang pertama, beruntung sekali orang yang perbuatannya selalu baik. Kalaupun perbuatannya kadang-kadang ada buruknya, beruntung kalau dia suka taubat. Kayak kita ada nih kebanyakan kan, kita makan masih campur-campuran, masih belang. Kalau lagi bener-bener, kalau daglog gitu. Meskipun banyak daglognya. Kalau lagi seneng ngomong ngaji dari jam 8 udah berangkat gitu. Kalau lagi awal udah jam 11 gua besok aja mau Jumat berangkatnya gitu. Gitu. Alangkah beruntungnya dirimu jika kamu selalu bertaubat. Wa tuba laka in kunta muti'an lillahi. Betapa beruntungnya dirimu jika kamu taat kepada Allah. Jika kamu orang yang selalu taat kepada Allah. 3 tuh. Beruntung jika perbuatanmu selalu baik. Yang kedua, kalaupun ada perbuatan buruknya, beruntung jika kamu orang yang selalu taubat. Yang ketiga, alangkah beruntungnya jika kamu termasuk orang yang selalu taat kepada Allah. Untuk begitu ditaruh di atas keranda kurung batang. Wa idza wudi'a lis-sholati nudiya minas sama'i bitalati soyhatin. Ya ibna Adam, kullu amalin amiltahu tarahu sa'ata, fa in kana amaluka khairan tarahu khairan, wa in kana amaluka syarran tarahu syarran. Wa idza wudi'a lis-sholati, dan apabila dia ditaruh untuk disolatkan, apabila dia diletakkan untuk disolatkan, nudiya minas sama'i, maka ada yang berkata dari langit, bitalati soyhatin, dengan 3 seruan. Ya ibna Adam, wahai para manusia, kullu amalin amil tahu, semua perbuatan yang pernah kamu kerjakan, tarahu sa'ata, kamu akan melihatnya sekarang, kamu akan melihatnya saat ini. Ketika kita sudah diletakkan untuk disolatkan, itu semua perbuatan kita dari mulai kita balik sampai kita meninggal diperlihatkan. Fa in kana amaluka khairan tarahu khairan, jika keadaan perbuatanmu itu baik,
kamu akan melihatnya baik. Wa in kana amaluka syarron tarahu syarron. Jika perbuatanmu buruk, kamu akan melihatnya buruk. Ya tergantung perbuatan. Apalagi memang famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan pasti akan kita lihatnya nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan buruk sekecil apapun yang pernah kita lakukan pasti juga akan kita lihat. Dua-duanya. Itu ketika kita mau disolatin udah. Wa idza wudi'atil janazatu ala syafiril qabri nudiya bitalati sayhatin ya ibna adama ma tazawwadta minal imrani lihadal kharabi wa ma hamalta minal ghina lihadal faqri wa ma hamalta minan nuri lihadihi zulmati. Wa idza wudi'atil janazatu, dan apabila diletakkan kurung batang itu, keranda itu, ala syafiril qabri, di pinggir kuburan, di tepi kuburan. Nah, sebelum mayatnya diturunin ke kuburan kan kerandanya taruh itu di pinggiran. Nudiya bitalati sayhatin, maka ada yang berkata dari langit dengan 3 seruan. Ya ibna Adam, wahai para manusia, ma tazawwadta minal imrani lihadal kharabi, apa yang kamu sudah persiapkan, minal imrani, dari Ustadz Imron, dari kemewahan dunia, lihadal kharabi, untuk tempat yang penuh kehancuran ini. Kemewahan dunia yang kita miliki di sekarang ini, sudahkah sebagiannya ada yang kita persiapkan untuk masuk ke tempat yang penuh kehancuran, untuk masuk ke dalam kuburan? Sudahkah ada yang kita persiapkan? Ma tazawwadta minal imrani lihadal kharabi, apa yang sudah kamu persiapkan dari kemegahan dunia ini, lihadal kharabi, untuk masuk ke tempat yang penuh kehancuran ini? Udah berapa banyak Bang Urip yang kita sisihin? Wa ma hamalta minal ghina lihadal faqri, apa yang kamu bawa dari kekayaanmu di dunia, lihadal faqri, untuk masuk ke tempat yang penuh kefakiran ini. Apa yang kamu bawa dari kekayaanmu di dunia untuk masuk ke tempat yang penuh kefakiran? Udahnya sendirian, cuma pakai sehelai kain kapan doang. Enggak sehelai juga sih, tiga helai. Enggak punya apa-apa. Kalau bukan bawa amal
yang kita siapkan selama kita hidup, fakir kita di dalam kuburan itu, nggak punya apa-apa bisa. Apa yang kamu bawa dari kekayaanmu di dunia untuk masuk ke tempat yang penuh kefakiran ini? Udah berapa banyak kekayaan kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita jariahkan, udah berapa banyak? Jangan sampai itu duit kagak dibawa mati bisa. Wa ma hamalta minan nuri li hadhihi zulmati. Apa yang kamu bawa dari dunia yang penuh gemerlap cahaya, li hadhihi zulmati, untuk masuk ke tempat yang penuh kegelapan ini. Kecuali Bang Uri dah, dia mau orang dekat PLTGU, udah mesen termakam saya dalamnya pasangin lampu gitu. Jadi 2 kali kesiksaannya, sama malaikat disiksa, melambu kesetrum. Apa yang kamu bawa dari cahaya untuk masuk ke tempat yang penuh kegelapan ini? Kalau kita sholat, kita sedekah, kita berbuat baik, kita baca Quran, itu kan semuanya nanti bakal jadi penerang di dalam kuburan kita. Apa cahaya yang sudah kita siapkan buat masuk ke dalam kuburan yang gelap? Ilok kita bawa neon, kan kagak bakal. Petroma. Waktu saya dipendem itu ada temen, dia kaci bawa lilin ke dalam, ujung-ujungnya dia ngap dewek. Ya lilin ada asapnya, emang tempat rapat begitu pakai bawa lilin, asapnya nggak kemana-mana. Ini lo kita mau kayak begitu masuk kuburan. Ya pasti tentunya yang jadi penerang di kuburan kita ya amal perbuatan kita, sedekah kita, sholat kita, perbuatan baik kita. Itu yang jadi penerang di kuburan kita. 3 tuh, apa yang sudah kamu persiapkan dari kemegahan dunia ini? Apa kekayaan yang kamu bawa untuk masuk ke dalam kuburan? Apa cahaya yang kamu bawa untuk masuk ke tempat yang penuh kegelapan ini? 3. Wa idza wudi'a fil lahdi nudiya bitalati sayhatin. Dan apabila dia diletakkan di liang lahat, ada yang berkata dengan 3 seruan, ya ibna Adam kunta ala zuhri dohikan fasirta fi batni bakian wa kunta ala zuhri farohan fasirta fi batni hazinan wa kunta ala zuhri natiqun fasirta fi batni sakitan. Ketika orang itu diletakkan di liang lahat, udah diturunin nih, ada yang berkata dengan 3 seruan, ya ibna Adam, wahai manusia, kunta ala zuhri dohikan, dulu kamu di atas permukaanku, permukaan bumi maksudnya, di atas tanah,
Dulu kamu di atas permukaanku dohikan, selalu tertawa. Kalau tawa mengakak kenceng banget, sampai sekambung kedengeran. Abang jawab. Kamu dulu di atas permukaanku sering tertawa. Ya artinya tertawa dalam keadaan lupa kepada Allah. Karena sering ngikutin kesenangannya, kehobiannya, sering tertawa. Fasirta fi batni bakian. Sekarang di dalam perutku kamu akan menangis. Lagi hidupnya tawa mulu, cekikikan, lupa sama Allah. Ntar begitu masuk ke perut bumi nangis. Kamu mau dikit? Ya di dunia nangis bukan nangis dosa, bukan nangis gak punya duit, lain lagi itu. Ngomong deh. Yang sekarangnya tertawa. Tapi tadi ya lagi-lagi ya tertawanya dalam keadaan lupa dari Allah. Kalau kita lagi tawanya niatannya buat nyenengin temen, jangan sampai puyeng begitu. Kita ajak tawa itu mau jadi masalah. Atau sama bini bercanda tawa sama bini, itu mau jadi masalah. Ini mah tawanya dalam keadaan lupa dari Allah. Abang ngaji. Wa kunta ala zuhri farohan. Dulu kamu di atas permukaanku selalu gembira. Fasirta fi batni hazinan. Maka sekarang kamu di dalam perutku akan bersedih. Lagi-lagi girangnya dalam perbuatan yang dimurka oleh Allah, dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, ngikutin kesenangannya, ngikutin kehobiannya, gembiranya di situ. Nanti di dalam perut bumi kamu akan bersedih. Ini bukan cuma sekedar girang doang. Ntar kita ngaji nggak boleh girang lagi. Girangnya di dalam rangka ngikutin kesenangan sama kehobiannya sampai lupa kepada Allah gitu. Kalau lagi ngaji manyun aja gitu. Tapi kalau lagi ngikutin kehobiannya, lagi main karambol gitu. Lagi mancing, lagi girang-girang gitu. Itu ntar di kuburannya sedih gitu. Wa kunta ala zuhri natikon. Dulu di atas permukaanku kamu lemes banget. Natikon, eblas kalau ngomong. Mana kalau kagak kita tinggal kamu berhenti. Natikon, selalu berbicara. Kalau ngomong kita sampai nggak kebagian. Dia lagi kalau ngomong. Abang itu. Ya pokoknya eblas dah gitu, lemes. Ngobrol dari jam 12 sampai jam 4 kita dengerin omongan dia doang gitu. Kebagian bisa. Mau gantian apa? Natikon, dulu kamu di atas permukaanku selalu berbicara, banyak omongnya. Fasirta fi batni sakitan. Sekarang kamu di dalam perutku akan terdiam, membisu, nggak ngomong apa-apa.
Ditanya malaikat gua kagak bisa jawab. Saat kita terdiam membisu. Apa lagi? Ya tinggal direnungin dah. Apalagi buat kita yang rasa-rasanya perbuatan baiknya memperbuatan buruknya banyakan buruknya. Dikasih bekal nikmat sehat belum kita pakai buat nyiapin bekal akhirat. Dikasih nikmat berupa waktu luang banyakan kita isi sama perbuatan yang gak ada manfaatnya. Dikasih nikmat berupa harta banyakan kita pakai buat seneng-seneng, buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Tinggal kita renungin. Ngapa mau jawab? Enggak. Wa idza adbaron nasu anhu yaqulullahu ta'ala ya 'abdi baqita faridan wahidan wa tarakuka fi zulmatil qabri wa qad asaitani li ajlihim wa ana arhamukal yauma rahmatan yata'ajjabu minhan nasu wa ana ashfaqu alaika minal walidati biwaladiha. Wa idza adbaron nasu anhu, dan apabila orang-orang sudah mulai meninggalkannya. Ini jadi proses setelah meninggal ini ya. Dari mulai ruhnya meninggalkan badan, kemudian ditaruh di atas pemandian, kemudian ditaruh di atas kain kafan, ditaruh di keranda, terus disolatin, ditaruh kerandanya di pinggir kuburan, kemudian mayatnya diturunin ke liang lahat. Habis itu dirapetin kuburannya, orang-orang udah mulai pada pulang. Wa idza adbaron nasu anhu, dan apabila ketika orang-orang sudah meninggalkannya, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, baqita faridan, sekarang kamu seorang diri, wahidan, sendirian, bini yang katanya demen banget sama kita tetap aja pulang, anak yang katanya hormat banget sama kita tetap pulang, temen yang katanya kayak celana sama baju tetap pulang, sendirian. Wa tarakuka fi zulmatil qabri, mereka meninggalkanmu di dalam kegelapan kuburan, di dalam gelapnya kuburan. Kalau ada yang kesian, udah jangan pakai ditutup, biar dia kena sinar matahari terang, gitu. Kagak, tetep. Malah kadang-kadang keluarga yang nginjeknya paling kenceng, takut pulang lagi. Wa tarakuka fi zulmatil qabri, mereka meninggalkanmu di dalam gelapnya kuburan. Wa qad asaitani li ajlihim, padahal terkadang kamu bermaksiat kepadaku karena mereka.
Kadang-kadang kita rela sampai ninggalin sholat, nyari duit buat bini, buat anak. Sampai kagak sempet ngaji, nyari duit buat bini, buat anak. Diajak sama temen maksiat, kita ngikut kagak enak sama temen. Begitu masuk kuburan, dulunya kita bela-belain namanya maksiat sama Allah karena mereka. Begitu di kuburan, pergi aja ada. Pada ninggalin kita. Apa? Kita bela-belain sampai maksiat, sampai nggak ngaji, ninggalin sholat, sama sedekah sampai kagak sempet, semua buat bini, buat anak. Begitu meninggal pada pergi ninggalin. Wa tarakuka fi zulmatil qabri wa qad asaitani li ajli. Mereka meninggalkanmu di dalam gelapnya kuburan, padahal dulu kamu bermaksiat kepadaku karena mereka. Abang. Wa ana arhamukal yauma rahmatan yata'ajjabu minhan nasu. Namun hari ini aku akan memberikan rahmat kepadamu. Wa ana arhamuka, aku akan memberikan kasih sayangku kepadamu. Al yauma, hari ini, rahmatan yata'ajjabu minhan nasu, dengan kasih sayang yang itu akan membuat heran orang-orang darinya. Orang-orang yang dulu katanya sayang sama kita, begitu kita meninggal, kemana kagak ada yang sayang pisan. Allah yang selama kita hidup sering kita lupain, sering kita tinggalin perintahnya, sering kita langgar larangannya, ternyata Dia satu-satunya yang maha sayang kepada kita. Gitu. Saya ngikut kayak Bang Uri. Gitu. Keluarga kita yang katanya sayang banget sama kita, begitu kita meninggal, kemana kagak ada yang kasihan pisan. Allah yang sering kita lupain, yang sering kita kagak ikutin perintahnya, ternyata Dia yang begitu sayangnya sama kita. Gitu. Wa ana arhamukal yauma rahmatan yata'ajjabu minhan nas. Wa ana ashfaqu 'alaika minal walidati biwaladiha. Dan aku lebih sayang kepadamu dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu biar katanya sayang banget sama anaknya, atau sebaliknya anak biar katanya sayang banget sama orang tuanya, tetap aja begitu salah satunya meninggal ditinggal pulang juga gitu. Tetap aja. Tapi Allah lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Meskipun selama hidupnya sering kita lupain, sering kita lawan perintahnya, sering kita tentang, tetap begitu kita masuk kuburan, Allah memberikan rahmatnya buat kita, memberikan kasih sayangnya buat kita. Ya tinggal direnungin dah. Sampai kapan kita mau lupa sama Allah? Gitu. Sampai kapan? Jangan sampai ntar begitu masuk kuburan baru. Tuh kan, dulu keluarga yang katanya lu sayangin ternyata pada pergi. Jangan sampai begitu masuk kuburan baru ditegur begitu. Dah, udah lewat. Emang. Waqila li Hasan bin Sinan,
Dah, cukup dah. Sebelum saya tutup, ada yang namain nggak? Cukup. Kok ngaji kali? Nggak. Oh Joman. Pak Guru, cukup. Banike? Nggak. Pak Ketua kali? Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.